Gawat, Dr. Lewis dan pejabat WHO peringatkan Luhut. Kata Bosman Mardigu, Luhut kapan berkorban jabatan? Berbeda dengan menteri yang lain, Prabowo Subianto sulap sejumlah fasilitas Kemhan jadi rumah sakit darurat COVID-19. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyulap sejumlah fasilitas milik Kemhan menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Kebijakan ini dibuat menyusul terus melonjak kasus COVID-19, terutama semakin bertambahnya pasien dengan gejala berat hingga sedang. Prabowo sudah meninjau langsung kesiapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan, Pusdiklat Kemenhan, Badiklat Kemhan, dan Pusdiklat Bahasa, Badiklat Kemhan di Pondok Labu, Jakarta Selatan sebagai rumah sakit satelit bagi Rumah Sakit Dr. Sutoyo di Bintaro, Jakarta Selatan. Adanya ruangan tambahan yang berlokasi di Pusdiklat Kemenhan dan Pusbahas Badiklat Kemhan ini sangat dibutuhkan karena saat ini pasien COVID-19 yang datang dirawat di Rumah Sakit Dr. Suyoto dengan kondisi sedang sampai dengan berat jumlahnya meningkat tajam. Akibatnya banyak pasien tak tertampung. Keras begini peringatan Dr. Lewis dan pejabat WHO soal vaksin yang berbayar. Pertama, kita beri solusi vaksinasi out of the box. Lupakan cara lama, mengumpulkan ribuan orang di satu tempat. Ganti dengan cara baru, kumpulkan sedikit orang di ribuan tempat. Muhammadiyah punya ribuan gedung sekolah, dari SD hingga perguruan tinggi. Nahdlatul Ulama juga punya gedung. Belum lagi sekolah Kristen dan Katolik juga punya gedung. Dewan Masjid Indonesia mencatat jumlah masjid ada 800.000. Belum termasuk musola, berapa puluh ribu gereja, vihara pura, dan kelenteng. Tidak hanya itu, Indomaret dan Alfamart juga punya gerai sangat banyak. Dua institusi ini punya lebih dari 30.000 outlet. Belum lagi kantor-kantor bank milik pemerintah maupun swasta. Ditambah lagi dengan kantor-kantor milik BUMN seperti Pos Indonesia dan Pegadaian yang saat ini juga tidak boleh beroperasi karena PPKM. Belum lagi balai-balai desa, kantor-kantor kecamatan, kantor-kantor dinas kabupaten dan kota. Apa masih kurang? Klinik-klinik di banyak perusahaan besar juga ada, minimal untuk karyawannya. Jadi, berapa banyak jumlah siswa perawat, calon bidan, mahasiswa kedokteran? Mereka pasti bisa melakukan pekerjaan menyuntik vaksin. Tempatkan di semua titik-titik itu setiap hari. Biarlah tenaga medis exciting mengerjakan tugas lain, menangani perawatan warga yang sakit. Beban itu sudah berat. Jangan lagi ditambah beban lagi. Kabarnya saat ini sudah masuk 153 juta dosis vaksin. Apa sulitnya melakukan vaksinasi dengan target 2 juta orang per hari? Please deh, pemerintah pasti menuntaskan vaksinasi massal dalam waktu tidak terlalu lama. Rakyat butuh makan, tidak butuh penyekatan, apalagi pidato pejabat, apalagi vaksin berbayar. Di lain sisi, inilah peringatan keras dari pejabat WHO. Vaksin kenapa berbayar di Indonesia? Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr. Ann Lindstrand, mengkritik kebijakan vaksin gotong royong Indonesia. Dia mengatakan penerapan mekanisme vaksin berbayar di tengah pandemi bisa menimbulkan masalah etika dan mempersempit akses masyarakat terhadap vaksin. Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses. Khususnya selama pandemi. Di saat bersama, kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan, kata Lindstrand dalam jumpa pers di Jenewa, seperti dikutip dari situs resmi WHO Kamis 15 Juli. Menurut Lindstrand, alasan dasar penerapan vaksin berbayar saat ini tidaklah cukup kuat, sebab banyak negara yang mendapat jatah dosis vaksin COVID-19 melalui mekanisme kerja sama Multilateral COVAX Facility
yang berada di bawah WHO. Meski setiap pengiriman vaksin ke negara-negara COVAX membutuhkan biaya transportasi, logistik, dan lainnya, Lindstrand mengatakan, dana tersebut sudah ditanggung melalui Bank Pembangunan Multilateral, Bank Dunia, dan lembaga internasional lainnya. Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kolaborasi UNICEF, WHO, dan lain-lain. Tentunya, mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20% dari populasi yang didanai para penyandang kerjasama COVAX. Jadi, sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya, kata Lindstrand. Sementara itu, Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Dr. Mike Ryan, menyinggung situasi COVID-19 di Indonesia yang tengah menghadapi lonjakan penularan virus corona dalam beberapa pekan terakhir. Ia bahkan turut menyinggung jumlah kematian harian COVID-19 Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan melebihi India. Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44% selama sepekan terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71%. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat sulit, kata Ryan. Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui jalur inisiatif seperti COVAX. Jadi intinya, vaksinasi gratis dalam kampanye melakukan imunisasi massal, terutama kaum rentan dan tenaga kesehatan adalah rencananya Indonesia, ujarnya. Pemerintah Indonesia berencana membuka jalur vaksin berbayar mandiri atau vaksinasi gotong royong. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksin berbayar akan memanfaatkan jaringan klinik yang dimiliki oleh PT Kimia Farma sebanyak 1.300 klinik yang tersebar di Indonesia. Pemerintah memasok harga Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Total biaya vaksin adalah Rp892.000. Namun, pelaksanaan yang rencananya dibuka kemarin, Senin 12 Juli, ditunda sementara akibat protes dari sejumlah kelompok masyarakat. Di lain sisi, Luhut minta pengusaha berkorban. Bosman Mardigu, "Bos, kapan berkorban jabatan?" Menanggapi seruan Luhut, Mardigu Basman Wowi menyatakan tak sepakat. Menurutnya, para pejabat yang seharusnya berkorban. "Ciah, lu kata pengusaha hewan kurban dituntut pengorbanan. Pejabat dong, berkorban kalau patriotis. Kapan bos berkorban jabatannya?" kata Mardigu.